Saudari-saudaraku yang terkasih, perjumpaan dengan Yesus membawa perubahan dalam diri seorang Sakeus. Hidupnya diperbaharui, hidupnya diubah menjadi baru. Dan Yesus menanggapinya. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebuah revolusi mental terjadi. Hal ini menjadi mungkin setelah Sakeus berjumpa dengan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 15 November, Pekan Biasa ke-33. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau senantiasa mengunjungi hati manusia. Semoga kami pun mau membuka hati untuk saudari-saudara kami yang membutuhkan pengharapan. Dan semoga kami berani bertindak selaras dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, di tengah zaman yang semakin individualis ini, kita bersyukur karena masih ditemukan begitu banyak orang yang punya hati, yang mau berbagi dan memberi apa yang mereka miliki untuk sesamanya. Ada banyak gerakan-gerakan kemanusiaan dan gerakan sosial. Kendati masih ada suara-suara miring yang mengatakan mereka melakukan semuanya itu hanya ingin dilihat orang, hanya mereka
mau menunjukkan bahwa mereka itu orang kaya. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita singkirkan penilaian-penilaian negatif kita itu dan kita lebih positive thinking terhadap sesama kita. Lepas dari apakah tindakan itu, motivasinya apa, lebih baik kita berfokus bahwa masih ada orang yang peduli dan memperhatikan sesamanya. Dalam sabda Tuhan hari ini ditampilkan tokoh kontroversial, yaitu Sakeus, si pemungut cukai yang mengalami revolusi mental setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Banyak orang mencibir dia. Bahkan ketika Yesus mampir di rumahnya, apa yang mereka katakan? Dia mampir di rumah orang pendosa, kata-kata ahli Taurat dan orang Farisi. Dan ini sangat berbeda dengan sikap Yesus yang fokus pada status Sakeus sebagai anak Abraham yang harus diselamatkan. Sedangkan orang Farisi, ahli Taurat, mereka berfokus pada Sakeus, si pemungut cukai itu, si pendosa itu. Dan akhir cerita memperlihatkan bagaimana revolusi mental itu dialami oleh Sakeus. Ia mengatakan, "Tuhan, setengah dari milikku ini akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Saudari-saudaraku yang terkasih, perjumpaan dengan Yesus membawa perubahan dalam diri seorang Sakeus. Hidupnya diperbaharui, hidupnya diubah menjadi baru. Dan Yesus menanggapinya. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebuah revolusi mental terjadi. Hal ini menjadi mungkin setelah Sakeus berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan itu mengubah hidup Sakeus. Saudara-saudariku yang terkasih, tentunya kita juga punya pengalaman masing-masing. Bagaimana kita juga diubah oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kita ketika berjumpa dengan Tuhan secara personal, mengalami perubahan dalam hidup kita. Apakah pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus itu sungguh mendorong kita untuk menjadi pribadi yang baru, menjadi manusia yang baru, yang diselamatkan oleh Tuhan? Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita syukuri perjumpaan-perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus dalam hidup keseharian kita. Semoga itu mengubah kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang diperbarui oleh Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kami keberanian untuk mengakui kekurangan-kekurangan kami. Sakeus, orang pendek, kecil mungil dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus tahu dan berkata, "Hei Sakeus, turunlah. Aku hendak ke rumahmu." Sakeus,
orang pendek, kecil mungil dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus tahu dan berkata, "Hei Sakeus, turunlah. Aku hendak ke rumahmu." Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.